ini bukan momen untuk cari tahu aja atau penasaran tentang CPNS, tapi memang benar-benar kamu pengen jadi PNS gitu, jangan terlalu idealis. Dari 3 bidang tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelijensia umum (TIU) ya, tes TKP, kelemahan kamu ada di mana? Makasih ini sudah mau diajak ngobrol. Kan sekarang lagi ini ya, lagi rame CPNS-an. Saya mau tanya-tanya tentang pengalaman kamu dulu deh. Kamu berpengalaman ikut CPNS ini, dan yang saya tahu dari kamu pernah sekali, kemudian 2 kali, dan alhamdulillah lolos. Saya pengen tahu dulu kamu daftar CPNS itu di mana, tahun berapa? Setelah lulus jadi aku tuh sampai akhirnya masuk itu aku daftar yang kedua kali. Aku daftar pertama kali tuh waktu tahun 2012, di mana waktu itu aku baru lulus S1. 2012, kamu lulus tahun 2012? S1? S1 2012, S1 2012, terus aku nyoba-nyoba. Waktu itu masih belum ada CAT, masih pakai tertulis gitu tesnya. Kita masih ngantri kayak gitu. Aku nggak tahu kamu pernah ngalamin yang kayak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya nggak, kan saya generasi sebelumnya, setelahnya. Oh, siap-siap. Jadi aku tuh, meskipun kamu S1-nya setelah aku ya. Iya. S1-nya sebelum aku dong. Iya, saya lulus tahun 2012 juga. Oh. 12 awal tapi. 12 awal. Karena waktu itu saya langsung lanjut S2. Saya nggak mikir mau ikut seleksi pada waktu itu. Nah, lanjut. Terus waktu itu aku tuh masih ngalamin yang tes, kayaknya itu mungkin tes terakhir yang kayak gitu deh, 2012 itu masih ngantri kayak gitu. Terus aku iseng daftar karena waktu itu domisili di Jogja, jadi aku tuh daftar untuk di Jogja karena aku masih yang dengan egoku kayak aku pokoknya nggak mau move gitu, aku mau di Jogja apapun formasinya gitu. Iya. Jangan-jangan ini dorongan dari mantan berarti? bukan. Karena emang aku suka di Jogja, kan Bapak pernah di Jogja, pasti ngerasain enaknya di Jogja gitu kan. Jadi aku pengen tetap di Jogja. Dengan idealis sekali aku milih formasinya tuh ada dua formasi untuk jabatan sebagai, kalau nggak salah, instruktur bahasa Inggris di kantor imigrasi. Oh iya. Terus aku sebelumnya kan nggak punya pengalaman ya, aku cukup idealis untuk bilang aku pengen di sini. Intinya waktu itu cuma pengen di Jogja. Terus yang daftar itu 2000 sekian orang untuk 2 formasi. Oke. 2 formasi, 2000 orang pendaftar. 2000 orang lebih pendaftar. Dan ya bisa dibayangkan hasilnya, cuma kayak apa sih gitu. Jadi nggak masuk. Bahkan kayak list list SKD itu aja aku nggak lulus kalau nggak salah. Kayaknya nggak lulus. 2016 itu aku baru masuk S2. Oke. Nah, selesai 2018 itu ada CPNS lagi. Waktu itu formasinya itu cuma ada di UNY Jogja. Terus sama di sini. Kalau dulu kan di YN Syekh Nurjati ya? Iya, Cirebon. Kalau dulu tuh menurut aku nyarinya tuh lebih gampang sama search engine-nya tuh, jadi kita tinggal nyari jurusan kita langsung keluar di instansi mana. Dan itu benar-benar cuma ada 2, di UNY sama di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Terus di UNY itu satu formasi. Aku mikir ya di Jogja itu kan kota pelajar ya, pasti saingannya banyak banget, itu pertama. Kedua, S1-nya tuh harus sastra, sedangkan aku S1-nya pendidikan. Padahal S1 aku tuh di UNY. Jadi tuh sebenarnya ada kayak harapan, aduh siapa tahu bisa balik nih gitu. Cuma karena S1 aku bukan sastra, aku masih usaha tuh, aku masih coba kontak panitia. Bisa nggak kalau misalnya S1 aku tuh pendidikan gitu, dan jawabannya waktu itu kan ke BKN langsung. BKN-nya bilang coba hubungi aja pihak kampusnya. Terus ke UNY
ke pihak kampusnya bilangnya itu tergantung verifikatornya gitu. Cuma aku mikir-mikir lagi Mas, jadi aku mikir-mikir maksudnya kalau ngomongin peluang, kalau aku di UNY mungkin aku akan gagal di tahap administrasi udah gagal gitu, ya kan? Yeah. Karena secara jurusanku udah nggak sesuai persyaratan. Terus akhirnya aku yang nggak tahu Cirebon itu di mana, hanya dengan melihat formasinya, akhirnya aku coba deh gitu. Waktu itu tuh kalau nggak salah ada 5, formasinya tuh 5, yang 3 itu kumlot, yang 2 itu umum gitu. Dan itu pun bukan jurusan kajian bahasa Inggris aja, tapi ada kayak pendidikan bahasa Inggris, kajian bahasa Inggris, linguistik. Jadi secara peluang memang juga kan kalau, nah ini mungkin bisa jadi tips juga ya. Jadi kalau kita nyari formasi itu usahain kayak misalnya formasinya itu dosen bahasa Inggris. Kalau bisa itu jurusannya tuh satu aja, kayak misalnya cari yang memang jurusannya dari pendidikan bahasa Inggris, S2 pendidikan bahasa Inggris. Nah itu kemungkinan masuknya atau peluangnya itu lebih gede daripada kalau misalnya formasi dosen bahasa Inggris tapi di situ ada kajian bahasa Inggris, syarat pendidikannya tuh bisa kajian bahasa Inggris, bisa linguistik, bisa pendidikan bahasa Inggris, itu tuh kan kemungkinannya makin kecil. Karena aku waktu itu bisa masuk yang formasi kumlotnya. Itu aja. Berarti ini sama berarti ya. Saya itu dulu waktu kan kita bareng lah ya. Saya itu dulu list jurusan saya. Pokoknya list semua jurusan sosiologi itu dari Kemendikbud sama Kemenak. Saya list semuanya. Saya hitung. Kebetulan kan untungnya pada waktu kita 2019 itu saingan kita tahu berapa yang mendaftar kan? Iya, bisa dicek. Bisa dicek pada waktu itu. Jadi kita bisa tahu. Saya coba lihat di UIN Mataram. Di UIN Mataram banyak banget. Ada cum laude, ada yang umum beberapa. Ada sekitar 6 yang dibutuhkan itu. 7 kalau nggak salah. Nah, sementara yang dibutuhkan itu kayak sosiologi Nusantara gitu, sosiologi pendidikan. Sepengetahuan saya, ini mungkin kesalahan dari input atau kesalahan membaca dari pihak panitia di lokal ya. Ini sering terjadi sehingga mereka tidak ada pendaftar karena memang tidak ada jurusan sosiologi Nusantara. Mana ada? Nah, nggak ada jurusan sosiologi Nusantara itu nggak ada. Setahu saya sudah ya kan. S2 sosiologi itu kan hanya ada di beberapa kampus-kampus gede kan, dan kita sudah tahu bahwa sekarang itu untuk sosiologi itu hanya untuk sosiologi murni, sosiologi pembangunan pun sudah dihapus karena sedikit pendaftarnya di UGM itu, sehingga yang ada sosiologi. Sementara di tempat itu sosiologi Nusantara, sosiologi apa begitu. Nah, saya konfirmasi ke sana. Jawaban orang sana cuma bilang, Mas, kalau itu yang diminta yang sesuai. Ya udah, saya nggak jadi ke Mataram. Nah, akhirnya saya lihat di sini juga 5. Di IAIN itu 5. Sampai di akhir saya tunggu tuh, detik-detik akhir jam 12 malam. Setelah saya lihat perbandingkan antara yang di Kemendikbud sama Kemendistek dulu ya, Kemendikbud dengan Kemenak, antara jaraknya dan persaingan dan seterusnya kita baca-baca gitu ya. Beberapa sosiologi itu ada di luar pulau yang kemungkinan tingkat persaingannya kecil. Nah, sementara di sini itu banyak. Nah, terakhir itu formasi cum laude nggak ada yang ngambil. Benar-benar setuju. Kebetulan saya kan ijazah saya kan ada tulisan cum laude-nya lah gitu. Siap. Jadi saya daftar kan. Udah saya apply di sini, saya konsultasi dengan keluarga. Oke, kita ambil di Cirebon. Ya tips yang sama mungkin ya. Nah, barangkali adik-adik di luar sana yang ingin mendaftar CPNS untuk karena kan kita ngukur diri juga. Ya kan, meskipun kita berpikiran positif bahwa misalnya ya di situ sudah ada yang daftar, orang situ yang sudah kerja gitu misalnya. Ya, yang sudah kerja udah bertahun-tahun di situ daftar bareng. Nah, kalau mereka lolos, berarti kan mereka sudah punya kalau dalam sosiologi itu dia punya modal kultural, modal sosial yang ini. Daripada kayak saya tiba-tiba datang ke tempat baru yang kita tidak kenal.
Jadi benar kata kamu tadi itu, memilih itu mencari peluang mana. Tips yang pertama itu dalam memilih ini sama kayak kamu ya. Kalau yang dulu apa namanya tipe-tipe soal waktu kamu dulu waktu daftar yang pertama dengan tipe-tipe soal yang sekarang yang sudah kamu alami apa bedanya? Tipe soalnya ya dari kedua tes itu ya maksudnya. Kalau tipenya secara bentuk jelas beda karena yang pertama aku masih paper based, masih manual, masih harus dilingkari ya, dilingkari kayak ujian jawaban. Dan jangan sampai ada yang bolong gitu. Kalau bolong nggak kedeteksi. Harus nunggu di proses itu berapa, jadi hasilnya tuh nggak langsung keluar kan waktu itu. Itu yang tes pertama. Pas tes kedua itu kan udah yang CAT, beda mas, beda. Terus kalau dari tipe soal sendiri, kalau yang seingat aku, yang paling jelas perbedaannya dari soal-soal tahun sebelumnya itu adalah di bagian TKP. Ya, yang terakhir tuh, itu kan ada TWK, tes kepribadian, sama TKP. Itu tuh, jadi tuh soalnya itu aku bisa bilang ya, aku sih selesai gitu, Cuma dari curhatan orang-orang yang juga ikut pas bareng kita itu di tahun kita itu adalah bedanya itu soalnya TKP tuh kayak soal readingnya TOEFL gitu loh. Jadi yang panjang banget gitu soalnya. Jadi kebanyakan itu mereka bukan nilainya kurang karena salah, tapi karena mereka kehabisan waktu untuk membaca. Kalau TKP itu kan kayak kasus-kasus gitu ya, untuk membaca teksnya, membaca soalnya tuh kayak mereka udah habis duluan gitu. Jadi nggak sampai selesai. Jadi akhirnya nilai mereka tidak memenuhi. Mungkin salah satu yang bikin susah itu aja sih menurut aku. Dan memang benar itu soalnya panjang banget. Iya nggak, masih ingat nggak? Panjang banget. Masih ingat. Saya nggak sampai selesai di tes kepribadian. Maksudnya nggak sampai selesai, nggak sampai serius karena waktu itu sudah tinggal berapa menit. Akhirnya saya baca Bismillah. Lah gimana? Kita baca itu kayak baca koran loh. Itu kan setiap soal harus diselesaikan dalam waktu 54 detik kalau nggak salah. 30 TWK, 35 TIU, 35 tes kepribadian, TKP. Jadi kita memang benar-benar baca kayak baca koran waktu itu. Dari 3 bidang tes wawasan kebangsaan, TWK, tes intelijensia umum, TIU ya, tes TKP. Mana yang kelemahan kamu ada di mana? TIU. Aku tuh paling gak bisa, gak bagus dalam hitung-hitung itu, aku gak bisa. Oh, berarti untuk ini ada persiapan khusus dong. Kayak gimana tipsnya kira-kira? Waktu itu aku banyakin latihan soal. Soal itu kan gak mungkin sama. Tapi jenis pertanyaannya akan sama. Kayak misalnya tentang integral, tentang peluang, tentang logaritma, tentang logika, itu kan pasti ada. Kan? Jadi kalau soal nggak mungkin sama, tapi tipe itu akan sama. Jadi yang aku pelajari adalah banyakin soal supaya apa? Supaya kita itu bisa memperkaya diri kita dengan berbagai jenis soal. Ketika nanti muncul, kita nggak kaget gitu. Oh, kalau soalnya tentang kayak gini, berarti cara jawabnya kayak gini. Yang kita bisa pelajari itu cuma skill mengerjakannya. Jadi bukan benar-benar soalnya gitu. Ketika itu TIU ya. Tapi kalau kayak TWK gitu kan, TWK kan teori. Jadi dari tiga bidang itu ya Mas, aku tuh TWK nilainya paling tinggi karena aku memang belajar, aku menghafal. Jadi I'm good at memorizing gitu. Aku tuh bagus kalau mengingat. Selama masa kamu tahu bahwa kamu lulus administrasi, bahwa kamu start mempersiapkan tes SKD, itu kamu jadwal nggak setiap harinya? Nggak ada jadwal khusus, cuma aku memang harus belajar. Setiap hari itu harus belajar, entah itu TIU atau entah itu TWK, tapi harus. Kalau saya kan sambil lalu, pegang handphone itu kadang-kadang kalau pas nggak lagi sama orang ya langsung belajar. Tapi untuk memanajemen waktu itu kadang saya mulai jam 9 malam sampai jam 11 gitu. Habis itu ya istirahat. Menurut saya yang penting ya buat apa ya, persiapan tes SKD itu kan kita harus benar-benar matang dari jauh hari sebelum kita tahu tesnya itu kapan, kemudian kita latihan untuk memanage waktu karena waktunya hanya 90 menit mengerjakan 100 soal. Kalau untuk tes SKB, kamu persiapannya apa? Menurut aku sih kita harus mempersiapkan kira-kira nanti saat tes itu ujiannya bentuknya seperti apa, itu tuh kita harus prepare banget sesuai dengan bidang kita masing-masing. Karena kalau kita dosen kan
berarti kita micro teaching ya Mas? Iya, Kita micro teaching. betul. Nah, waktu itu tuh mendadak banget. Aku nggak tahu kalau Mas. Jadi itu pengumumannya mendadak banget. Malamnya gitu tuh baru ada pengumuman. Kalau seingat aku loh, di aku. Soalnya aku tuh untungnya aku ngajar ya. Selama ini kan aku ngajar tuh. Jadi SKB tuh kita jelasin dulu Mas. SKB tuh kan ada psikotes ya, psikotes. Ya, psikotes terus wawancara, terus ada micro teaching. Iya, jadi pertama tuh yang psikotes itu tuh kayak ngerjain soal TIU gitu. Iya. Jadi TIU tuh tidak berhenti di SKD ya. Tidak berhenti di situ. Nggak ada pos-posnya berarti ya. Iya, itu tuh masih harus ketemu lagi tuh rasanya kayak kayak gini lagi gitu. Tapi ya udahlah gitu. Waktu itu aku pikir ketika kita di tahap itu tuh pasti masuk lah karena udah SKB kan. Iya. Tapi ternyata kalau nggak salah kan psikotes itu hari pertama, ya nggak? Hari pertama. Benar. Dan pas malamnya diumumin kalau nggak salah itu ya, itu tuh ada loh yang nggak lolos. Bener nggak Mas? Benar. Mas ada nggak? Iya. Gitu. Banyak ada yang ngumpul sama saya kan. Kebetulan kan satu alumni satunya, jadi dia sudah sertifikasi kan. Kayaknya dia buat santai aja. Saya kalau lolos alhamdulillah, kalau nggak lolos ya karena saya sudah sertifikasi, maksudnya sudah dapatlah tambahan meskipun nggak CPNS gitu. Jadi kayaknya dibuat santai dan ternyata begitu pengumuman dia nggak ada. Iya. Jadi itu psikotes yang pertama. Terus hari kedua tuh ada wawancara sama micro teaching. Sebentar, kalau untuk wawancara apa yang kira-kira dipersiapkan sama kamu? Yang harus dipersiapkan sebenarnya tergantung instansi ya. Tapi karena kita itu masuknya PTKIN, jadi siapkan pengetahuan tentang keislaman itu pasti. Kayak baca Al-Quran biasanya baca Al-Quran kan soalnya ngacak kayak gitu ngacak dari pusat kan. Ada juga yang dapat sholat, ada juga yang harus nulis ayat. Terus tapi yang waktu itu aku inget banget itu saat itu udah mulai ada soal yang tentang anti radikalisme kayak toleransi gitu ya nggak? Sudah mulai ada. Itu udah mulai masuk ke situ dan kayak waktu itu kan diminta menerjemahkan ayat tertentu gitu, aku lupa ayatnya apa. Tapi ayat itu juga artinya tentang toleransi beragama gitu. Jadi kalau berarti bisa disimpulin kayak saat itu udah mulai dimasukin kayak soal-soal tentang toleransi antar umat beragama, terus anti radikalisme kayak gitu. Termasuk di ayat-ayatnya. Oh iya, ini dipersiapin juga kayak karya-karya kita selama ini, bener nggak? Jadi misalnya udah publikasi apa, kita misalnya punya buku atau pernah upload di jurnal apa atau sertifikat pendukung kayak mungkin TOEFL atau kita ikut pelatihan apa, itu bisa disertakan. Iya. Berarti ya maksudnya kalau dia bukan dosen, yang penting kan sertifikat yang menunjukkan kita itu punya prestasi. Penunjang. Punya prestasi, punya ini ya. Berarti itu penting ya karena itu akan dilihat. Selain itu apa yang kamu persiapkan? Micro teachingnya ya. Iya, micro teaching. Terus? Kalau micro teaching mungkin buat yang melamar nanti sebagai guru gitu ya, atau sebagai dosen juga. Micro teaching PPK juga pasti diminta micro teaching kan? Iya. Terus? Micro teaching itu tuh yang paling penting menurut aku, termasuk perangkat pembelajaran itu harus dipersiapkan sebaik mungkin. Kayak RPP ya mungkin, tapi kan kalau kita bukan RPP, kita tuh RPS ya, kita RPS. Tapi waktu itu aku siapin kayak lesson plan gitu, kayak RPP gitu aku siap kayak gitu. Terus cara kita mengajar, karena kita nggak punya banyak waktu Mas, dan mereka tuh kan nggak bener-bener harus dengerin kita ngajar ya, bukan itu yang mereka lihat. Jadi lebih ke skill kita ngajar. Jadi nggak usah terlalu materinya tuh harus yang perfect gimana, yang untuk 1 jam atau gimana, bukan. Tapi kita memang desain untuk yang sesuai waktu yang diberikan. Terus kita skip aja poin-poin pentingnya apa, kayak mungkin kan mereka ngelihat gimana kita komunikasi sama mahasiswa misalnya, atau sama siswa, terus gimana kita memberikan pertanyaan, misalnya bagaimana kita merespon pertanyaan, lebih ke situ, termasuk gimana kita ngajarnya, metode apanya. Kayak waktu itu kalau di aku ya, kita nggak punya kesempatan untuk misalnya pakai teknologi tertentu karena waktunya terbatas banget kan. Jadi bener-bener mereka pun nggak kayak bener-bener merhatiin itu. Jadi mungkin prepare itu aja sih, perangkat mengajar itu sebaik mungkin, sama nanti pas tampil di depannya itu usahakan singkat tapi bisa ibaratnya mencuri perhatian mereka. Maksudnya at least membuktikan kalau kita itu bisa mengajar, menguasai bidang kita gitu. Karena sekarang saya yakin lebih ketat dari sebelumnya karena lebih sedikit
sedikit informasinya dan orang yang akan mendaftar banyak. Saya mau minta tips ke kamu bagaimana menghadapi ujian SKD sama ujian SKB di CPNS 2021 ini. Menurut aku dari pemilihan formasi, jadi pas milih formasi itu pastikan jurusan kalian itu sama persis kayak syarat pendidikan yang diminta. Maksudnya kalau memang kita pengen peluangnya lebih besar, jadi kunci pertama itu adalah harus pintar membaca peluang. Jadi kalau pengen peluangnya lebih besar, dari awal tuh kita udah sesuaikan, cari informasi yang emang sesuai gitu. Yang kedua, menurut aku, kalau ini bukan momen untuk cari tahu aja atau penasaran tentang CPNS, tapi memang benar-benar kamu pengen jadi PNS gitu, jangan terlalu idealis. Maksudnya kayak misalnya kita berdomisili di mana dan aku pengen di situ tuh. Lebih ke yang kita cari itu peluang. Kalau misalnya di daerah kita itu memang di situ formasinya banyak, berarti memang rezeki kita gitu. Berarti silahkan gitu. Tapi kalau memang nggak banyak, jangan dipaksakan gitu. Mending kita coba di daerah lain yang mungkin tidak terlalu dekat dengan kita, cuma di situ informasi lebih banyak. Sama paling belajar tuh harus maksimal mungkin dari media apapun, boleh kayak Mas tadi aplikasi, boleh online, boleh ikut bimbel, boleh kalau mau buku ya boleh gitu ya, belajar dari PDF silakan untuk mengenali tipe soal, bukan harapannya tuh kayak kita bisa nanti dapat soal itu nggak mungkin, tapi mengenali tipe soal aja. Karena katanya kan practice makes perfect ya, jadi kan sebenarnya yang bikin kita itu semakin kita banyak latihan tuh bakalan semakin terbiasa dan insya Allah semakin bagus hasilnya. Dan yang terakhir itu doa sih gitu. Jadi kalau jalur-jalur yang itu sudah setelah maksimal, berarti sekarang jalur langitnya tuh juga harus maksimal gitu. Berdoanya dibanyakin, doa orang tua, mungkin yang sudah menikah doa keluarganya, anak istrinya itu penting juga tuh, support sistemnya tuh. Dan ini harus selalu cari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Paling gitu sih Mas. Kalau Mas apa? Saya cukup, kamu sudah sangat menjelaskan secara lebih detail tadi. Makasih ya Mbak Listi. Nanti kita ngobrol lagi soal di soal hal-hal yang lain. Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, warahmatullahi wabarakatuh.